mengurangi keaktifan kalian dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai absen terlebih dahulu. Yunita, saya Bu Siti Naila, Bu Nabila Zahra, Bu Satria Tridianti, Bu Rizky Nurhaliza. Ada Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Kita mulai sebelumnya. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini nama baru. Pertama-tama, syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul dan belajar kali ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita langsungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan tentunya dari kita. Oke, di sini kita akan fokus karena kita telah belajar materi pada minggu lalu. Di sini kita akan fokus pada ini soal rope atau roda-roda pembelajaran. Oke, sebelum itu mulai, Ibu akan mengulas kembali pembelajaran. Sebelumnya maaf, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh dipimpin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada ini, marilah kita berdoa menuju ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas Rizky. Sebelum kita mulai pada soalnya, Ibu akan mengulas kembali pertemuan kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari? Ibu adalah makna hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, betul sekali ya anak-anak. Jadi kita akan belajar itu hak, apa itu hak dan kewajiban asasi manusia. Seperti kita ketahui, hak sendiri adalah seperangkat hak yang kita dapat mulai dari kita lahir sampai kita meninggal, adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi baik itu oleh negara, pemerintah maupun kita sebagai makhluk hidup itu sendiri. Nah, kewajiban sendiri ialah segala sesuatu yang perlu kita lakukan atau laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keduanya ini memiliki hubungan timbal balik atau sebab akibat yang saling berkaitan, di mana kewajiban itu muncul karena adanya hak-hak yang kita miliki. Oke. Selanjutnya yaitu pada minggu ini kita akan belajar tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Nah, pelanggaran hak asasi manusia ini sendiri pastinya akan disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, itu tanya, ada yang tahu faktor apa saja? Oke, Naila. Internal dan eksternal. Oke, betul sekali Naila. Nah, faktor internal sendiri ialah faktor yaitu dorongan untuk melakukan suatu pelanggaran tersebut yang kita lakukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, contohnya itu sebagai sikap kita yang egois dan atau terlalu mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dari luar atau kelompok yang mempengaruhi dari dalam diri kita sendiri, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Di sini karena itu dengan adanya penyebab pelanggaran tadi, tentunya ada Pancasila sebagai ideologi negara yang menjamin hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, dalam Pancasila ini sendiri memiliki 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu dari ketiga nilai tersebut. Yang pertama, hak dan kewajiban manusia dalam nilai dasar Pancasila yang seperti yang kita dengar sendiri, nilai dasar yang berarti dasarnya dari Pancasila itu sendiri. Yang seperti kita ketahui, Pancasila memiliki 5 dasar. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali. Nah, nilai-nilai dasar ini adalah nilai yang bersifat universal atau menyeluruh, di mana nilai ini terdapat tujuan, cita-cita, dan bersifat tetap dan melekat dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam
instrumental Pancasila. Nah, nilai instrumental ini sendiri merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang telah ibu sebutkan dan kalian sebutkan tadi sebelumnya. Nah, nilai ini sifatnya lebih khusus daripada nilai dasar Pancasila, di mana nilai ini merupakan perwujudan atau pelaksanaan dari nilai-nilai yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, nilai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nah, nilai ini merupakan realisasi nilai-nilai dari kelima sila tersebut yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, seperti dari zaman dahulu sampai ke zaman yang modern sekarang. Oke, selanjutnya yaitu dalam pelanggaran tadi tentunya pemerintah memiliki upaya apa saja yang perlu pemerintah lakukan dalam menegakkan hak asasi manusia tersebut. Nah, di sini pemerintah itu perlunya membentuk instrumen hak asasi manusia seperti lembaga-lembaga atau Komnas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana tugasnya itu untuk menjaga dan melindungi kita sebagai manusia yang memiliki hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pemerintah juga memerlukan menegakkan supremasi hukum dalam demokrasi, dan pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, seperti misalnya kalian lihat anak-anak perkuliahan yang kalian lihat, kakak-kakak kalian itu yang seringkali demo di depan kantor DPR. Nah, itu mereka itu sedang menegakkan hak-hak mereka sebagai makhluk hidup atau manusia yang memiliki negara, yaitu negara Indonesia sendiri. Ini ingin bertanya terlebih dahulu nih anak-anak, apa saja contoh pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Ayo. Oke, jadi kan ibu contohnya itu seperti merusak fasilitas umum. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk yang ada lagi saya. Oke, tidak membayar pajak, Bu. Oke, betul sekali, tepuk tangan. Nah, dari kedua tersebut pastinya ada banyak lagi. Nah, dari keduanya itu pastinya kita ini memiliki apa yang membuat kita melakukan pelanggaran tersebut. Siapa yang tahu? Oke, tidak membayar pajak itu karena kurangnya kesadaran seseorang itu untuk membayar pajak, Bu. Sudah itu tidak ada penyuluhan mengenai pajak itu, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Benar sekali yang telah dikatakan oleh teman-teman kalian tadi, kurangnya kepercayaan kita pada pemerintah itu menimbulkan rasa tidak percaya pada pemerintah. Nah, itulah tadi mengapa pemerintah melakukan pembentukan instrumen-instrumen hak asasi manusia tadi, seperti lembaga-lembaga tadi yang agar meyakinkan kita apa sih guna pemerintah dalam kehidupan kita ini di negara kita yang demokrasi ini. Nah, seperti kita mengambil contoh kasus lain di Indonesia, yaitu penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 20 Juli 1996. Nah, dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Nah, keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas, dan 1 orang terdakwa divonis kemudian divonis 2 bulan 10 hari. Nah, dalam hal ini sendiri menyebabkan kita sebagai sebagai warga negara, karena hal tadi menyebabkan kita tidak percaya kepada pemerintah. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Dari kalian ada yang ingin bertanya? Cukup. Oke, cukup. Cukup dimengerti ya anak-anak. Nah, kemudian seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita akan berfokus pada roda pembelajaran, di mana nanti Ibu akan membuat kelompok 3 kelompok, dan kalian akan memutar ini dan membaca soalnya. Kemudian kalian diskusikan kepada teman kelompok kalian. Nanti tugasnya kumpul Ibu, tapi sebelum itu Ibu ingin
kalian salah satu maju terlebih dahulu, ya. Oke, kita bentuk dulu ya anak-anak kelompoknya. Ini Nabila dan Rizky, Dina dan Naila, kemudian Yunita dan Ria. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya? Saya, Bu. Oke, Nabila terlebih dahulu. Oke. Soalnya adalah berikan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia maupun di Indonesia dan uraikanlah. Oke, sudah dicatat anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, kalau pertanyaan dari 3 kelompok, kalian silakan jawab. Ibu beri waktu 10 menit, kemudian tugasnya akan dikumpulkan, akan Ibu periksa untuk pertemuan kita selanjutnya. Nah, oke? Oke, silakan berdiskusi. Mana? Ada yang susah? Oke, bagus. Lanjut. Ibu, ada tisu. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, sebelum kalian mengumpulkan tugasnya, Ibu ingin meminta satu kelompok untuk maju ke depan dan membacakan jawaban kalian terlebih dahulu. Siapa yang ingin maju? Saya kelompok Ibu. Oke, kelompok 3. Silakan pelajaran kelompok. Ibu ini dibacakan semuanya atau yang bebas antara ketiga soal tadi? Oke, jadi ini hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan hak dan martabat manusia. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, bagus sekali tepuk tangan. Oke. Nah, dengan berakhir pula kita pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum ini Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu. Atau kalian ada yang ingin menyimpulkannya? Oke, itu saja ya. Jadi, hari kita telah belajar hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hak sendiri merupakan seperangkat alat yang kita miliki mulai dari kita lahir walaupun setelah kita meninggal, yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam diri kita yang wajib dilindungi dan dijunjung tinggi. Kemudian kewajiban sendiri merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita belajar pelanggaran hak asasi manusia, hak dan kewajiban asasi manusia juga memiliki 2 faktor yang